Aku juga sempat share informasi yang disampaikan oleh BKN terkait kisi-kisi SKB tahun 2020 ini. Dan alhamdulillahnya kisi-kisi yang aku kasih di video-video sebelumnya, yang aku sempat bikin video tentang cara menentukan materi SKB kamu seperti apa, kan aku ada tuh bikin videonya. Dan ternyata itu bener, alhamdulillah teman-teman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di YouTube channel aku, Wenda Alifulo. Buat kalian yang baru bergabung di YouTube channel ini, perkenalkan, nama aku Wenda Alifulo dan kalian ada di YouTube channel ini untuk belajar. Baik teman-teman semua, seperti biasa dalam video kenali seleksi kompetensi bidang atau SKB CPNS ini, aku akan membahas tentang poin-poin atau istilahnya kisi-kisi gitu ya teman-teman, untuk SKB dari beberapa formasi yang aku punya temen, dimana mereka bisa kasih informasi yang terpercaya tentunya, yang pernah mereka rasakan ketika mereka mengikuti SKB. Nah, SKB yang aku mau sampaikan kepada kalian ini adalah SKB untuk CPNS dari tahun 2018. Jadi ini yang benar-benar CPNS terakhir terbaru sebelum CPNS tahun 2020. Untuk pada kesempatan video kali ini, aku akan membahas tentang SKB, yakni untuk formasi analis sistem informasi. Nah loh, jadi ini adalah request dari teman-teman semua yang dari jurusan komputer ataupun teknik informatika. Banyak banget yang komen untuk kami minta tolong dibuatin dong. Terus kebetulan aku dapat temen yang dia mau bantu kita untuk mengingat-ingat apa sih yang dihadapi di SKB pada saat tahun 2018 itu. Dan for your information nih teman-teman, dari beberapa sumber di Google, aku ngeliat bahwa analis sistem informasi ini hampir mirip-mirip juga dengan formasi pranata komputer. Aku nggak tahu ini adalah hal yang berbeda atau yang sama, aku nggak ngerti. Cuman karena sebenarnya ini saling terkait dan jurusannya juga saling terkait, maka ini coba aku gabungkan ya teman-teman, dan mudah-mudahan ini relate dengan dua bidang formasi ini. Dan narasumber kita untuk video kali ini adalah Bang Wahyu Eko Prasetyo Eskom. Kenapa profilnya nggak aku bikin khusus seperti di video-video sebelumnya? Iya, karena aku ketemu Bang Wahyu ini nggak seperti dengan sahabat SKB kita yang memang bener-bener ada appointment khusus dan mereka mau untuk istilahnya jadi sahabat kita gitu loh. Aku ketemu Bang Wahyu ini ketika kita lagi sama-sama persiapan untuk pemberkasan 100%, dan aku kenalan terus tahu bahwa dia itu dari jurusan komputer, jabatannya juga terkait dengan informasi dan komputer. Maka aku inget banget komen teman-teman semua, karena aku kan insya Allah aku baca semua komen teman-teman semua. Jadinya aku kayak, oh kayaknya teman-teman di YouTube channel aku nih, mereka pada minta untuk dibikinin tentang informatika dan komputer deh. Dan kebetulan ketemu nih sama Bang Wahyu, dipertemukan. Ini mungkin berkat doa-doa kalian juga gitu. Akhirnya aku bisa menghimpun, nggak lama waktu itu percakapannya, itu sekitar paling 15 menit untuk bisa menggali dari dia, mengingat kembali tentang materi-materi yang dihadapi pada saat SKB. Dan aku sempat tanya juga, Bang, mirip nggak sih analisis sistem informasi yang ada di jabatan Abang dengan pranata komputer? Dan kata dia mungkin mirip-mirip sih gitu, karena dia punya teman yang pranata komputer dan soal-soalnya juga sepertinya mirip-mirip gitu ya. Aku sempat sih disuggest untuk menghubungi teman yang bener-bener dari pranata komputer, cuman sampai saat ini chat kita terputus, jadi belum rezeki. Jadi mungkin di next video kalau misalnya memang masih terkejar untuk teman-teman belajar, mungkin akan dibuatkan lagi. Jadi sementara coba untuk pelajari apa yang aku sajikan di video ini ya teman-teman. Dan sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Kita berterima kasih kepada Bang Wahyu Eko Prasetyo yang sudah mau banget bantu teman-teman di YouTube channel Wenda Alifulo. Baik, kita langsung aja masuk ya teman-teman. Tapi sebelum itu aku mau minta tolong sama kalian semua untuk bantu aku subscribe channel ini dengan cara klik subscribe tentunya. Mau nyalakan loncengnya juga boleh, enggak juga nggak masalah. Dan bantu share video-video yang ada di channel ini, terserah video yang mana, itu bebas menurut kalian, yang bisa mempositifkan orang-orang di sekitar kalian, yang bisa bantu mereka, bikin mereka semangat, pokoknya yang bisa menghadirkan pahala di sekitar kalian, sehingga dapat pahala juga buat kita yang membagikannya. Baik, langsung aja kita mulai ya teman-teman. Pertama kita akan bahas tentang gambaran umum SKB dulu. Nah, gambaran umum SKB nih untuk analisis sistem informasi itu seperti apa? Jadi sama seperti yang lainnya, soalnya itu ada 100 dengan waktu 90 menit. Ini kayaknya nggak perlu lagi deh aku sebutin ya, tapi nggak masalah aku sebutin aja. Jadi dari 100 ini 30-70 ya perbandingannya, bobotnya. 30 itu adalah pengetahuan umum,
ya, terkait dengan sistem informasi kayak gitu-gitulah, komputer-komputer gitu. Dan 70 itu adalah pengetahuan bidang, ya. Gitu. Nah, pengetahuan umumnya tuh seperti apa sih? Kayak cyber war, itu pengetahuan umum atau bidang sih? Nggak ngerti lah. Pokoknya di catatan aku ketika aku diskusi dengan Bang Wahyu itu ini gitu ya. Kemudian ini kan masih gambaran umum ya, please banget ya teman-teman, seperti yang aku sudah share di grup kita, grup Telegram. By the way, buat kamu yang belum join grup Telegram, please untuk join, karena di sana ada banyak banget pertukaran informasi. Aku juga sempat share informasi yang disampaikan oleh BKN terkait kisi-kisi SKB tahun 2020 ini, dan alhamdulillahnya kisi-kisi yang aku kasih di video-video sebelumnya, yang aku sempat bikin video tentang cara menentukan materi SKB kamu seperti apa, kan aku ada tuh bikin videonya, dan ternyata itu bener, alhamdulillah teman-teman. Jadi aku ingetin lagi bahwa materi SKB itu terdiri dari jelas itu bidang kita ya, termasuk di sana adalah kualifikasi pendidikan. Makanya aku sempat bikin video yang gini, kalau ada formasinya guru seni yang diizinkan untuk mendaftar kualifikasinya seni rupa, seni tari, seni musik, maka tiga seni itu harus dipelajari. Dan ternyata itu benar teman-teman, sama BKN mereka bikin juga pengumumannya bahwa pelajari bidang, pelajari yang kualifikasinya diizinkan di situ, sama pengetahuan tentang instansi pembina. Gitu teman-teman. Misalnya kalau guru berarti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kalau misalnya yang berkaitan dengan ekonomi berarti Kementerian Keuangan, yang kayak gitu-gitu teman-teman. Jadi silahkan dipelajari itu. Jadi ini dia 3 ya. Ini sudah verified by BKN. Dan di BKN itu juga mereka bilang bahwa soal itu yang bikin, soal SKB itu yang bikin adalah instansi pembina jabatan. Instansi pembina jabatan ya, bukan instansi pembina kepegawaian. Kalau instansi pembina kepegawaian itu ya masing-masing BKD. Kalau instansi tempat bekerja itu adalah dinas kita masing-masing. Kalau ini instansi pembina berarti di pusat sana teman-teman. Jadi jangan salah, karena ada juga beberapa yang komen atau tanya di DM, "Kak, aku tuh daftar untuk formasi ini di dinas ini, berarti soal-soal aku nanti akan terkait dengan dinas itu ya Kak?" Ya tergantung apakah dinas itu tuh masih ada erat kaitannya dengan instansi pembina, ya kan? Misalnya gini, jabatan aku adalah, yang aku lamar itu formasinya adalah tentang pelaporan keuangan. Tapi di dinas pendidikan, apakah aku akan dapat soal tentang pendidikan? Ya enggak, karena instansi pembinanya ya, instansi pembina di keuangan itu, walaupun keuangannya diletakkan di pendidikan, instansi pembinanya adalah Kementerian Keuangan, yang kamu akan dapat soal tentang Kementerian Keuangan. Itu berdasarkan apa yang aku terjemahkan dari pernyataan BKN terhadap kisi-kisi SKB tahun 2020. Mudah-mudahan membantu ya teman-teman. Nah, berikutnya setelah gambaran umum, kita akan masuk ke gambaran khusus SKB nih teman-teman. Jadi untuk analisis sistem informasi atau peranata komputer, berdasarkan hasil wawancara singkat aku dengan Bang Wahyu, materinya itu apa aja sih? Jadi tadi aku sudah sempat singgung di awal, dia dapat cyber war, ya, perang cyber gitu. Ini kan lagi musim ya teman-teman. Kemudian Bang Wahyu juga inget banget, dia pernah dapat soal tentang ciri-ciri hacker, ya, hacker. Kemudian cracker, sama apa sih, ada stalker ya, apalah itu namanya. Pokoknya kalian lebih paham ini daripada aku. Jadi disebutkan di soalnya ini termasuk ciri-ciri apa, hacker, cracker, stalker, atau apa gitu. Jadi silahkan kalian pelajari ini dan cari detail perbedaannya. Ini rasa aku sih udah makanan kalian ya, yang teman-teman jurusannya komputer atau informatika. Kemudian ciri-ciri serangan virus terbaru, ya, ciri-ciri serangan virus terbaru. Oke. Terbaru. Ini please, virus terbaru bukan virus corona ya teman-teman. Ini virus komputer maksudnya. Yang terbaru itu apa? Misalnya waktu itu kan sempat heboh Trojan. Nah sekarang yang terbaru itu apa? Ciri-cirinya gimana? Kalau emang ada yang terbaru ya. Kalau nggak ada yang pokoknya yang paling baru, paling up to date itu apa? Please tuh diupdate juga pengetahuan kalian. Kemudian di gambaran khusus SKB analisis informasi atau peranata komputer ini juga ada tentang pengalamatan IP address ya. Jadi tentang pengalamatan ya, ini aku nggak ngerti sih. Cuman aku rasa kalian bakalan ngerti gitu, karena ini udah jurusan kalian. Itu katanya ada apa sih, ada kelas A, kelas B ya.
Nah, nggak ngerti tuh ada kelas A, kelas B, ataukah ada kelas C, kelas D, nggak ngerti. Pokoknya kata Bang Wahyu, aku dapat soal kayak gini, Wen. Misalnya pengalamatan IP address untuk kelas A, nanti ada pengalamatan IP address kelas B, kayak gitu-gitu. Aku nggak mungkin nanya itu apa kan, nanti aku kelihatan banget bodohnya karena aku nggak ngerti IP address itu kan. Jadi oke Bang, aku tulis ya, nanti aku sampaikan ke teman-teman di YouTube channel aku bilang gitu sama Bang Wahyu. Nah, selain itu udah pengalamatan IP address nih teman-teman, masih terkait dengan hitung-hitungan juga. Ada nih tentang misalnya soalnya katanya IP addressnya diketahui, kemudian kita diminta untuk mencari subnet mask. Apa sih subnet mask ya? Ya itulah ya, pokoknya kalian udah ngerti lah ini. Kalau aku salah sebut mohon maaf lahir dan batin. Jadi kita disuruh mencari tentang subnet mask dari IP address yang diketahui. Nanti aku ada contoh soalnya di akhir video ya teman-teman. Nah, kemudian seperti biasa namanya jurusan komputer lah, kayaknya dari zaman aku sekolah dulu ketika belajar TIK, ketika belajar Olimpiade Informatika, rasanya nggak cantik kalau soal yang berkaitan dengan informatika dan komputer kalau tidak ada bilangan biner, konversi biner desimal, desimar biner itu keluar. Oh, by the way teman-teman, undang-undang ITE juga nih ketinggalan dibilang. Ya, undang-undang ITE. Nah, ini tadi, ini mungkin adalah erat kaitannya dengan instansi pembina, karena jelas dong untuk jabatan-jabatan kayak gini pasti instansi pembinanya adalah Kementerian Kominfo kan. Jadi mungkin jabatan-jabatan yang pembinanya adalah Kementerian Kominfo ini pengetahuan umumnya adalah dia harus tahu produk regulasi hukum yang dikeluarkan Kominfo. Salah satunya adalah Undang-Undang ITE kayak gitu. Kemudian aku ingetin lagi teman-teman, ini aku baru baca ya, bahwa yang paling banyak keluar itu yang mana sih, Wen? Ini dia, subnet mask itu ya. Jadi yang banyak keluar itu tentang subnet mask. Nah, ini aku udah tulis banget nih di catatan wawancara aku, paling banyak keluar. Jadi kata Bang Wahyu ini yang paling banyak keluar bisa sampai 10-15 soal, bayangin. Menentukan itu doang, menentukan IP address. Kemudian kalau pengetahuan umumnya tentang ciri-ciri serangan virus, kemudian cyber war itu apa yang diserang ya. Jadi bukan hanya sebabnya, tapi kalau cyber war, kalau ngehack gitu kan, itu tuh apanya sih yang diserang, apa sistem keamanannya atau apanya gitu-gitu. Itu mohon dipelajari dan diingat-ingat kembali, karena aku yakin ini pengetahuan dasar deh untuk teman-teman yang jurusannya komputer ataupun informatika kan. Nah, itu tadi teman-teman untuk gambaran umum sama gambaran khususnya. Berikutnya, ini adalah contoh soalnya teman-teman. Jadi soalnya adalah IP network dan subnet mask dari 195.20.30.1/23 adalah. By the way, aku mohon maaf kalau aku salah baca cara membaca IP-nya ini, aku nggak ngerti cara baca yang benarnya seperti apa. Nah, jadi ada A, B, C, D, E. Kira-kira jawabannya yang mana coba teman-teman? Jadi ternyata kalau subnet mask itu ada erat kaitannya dengan ini ya, angka di belakang. Ada subnet mask 22, 23, 24, 25. Nah, 22, 23, 24, 25 ini nanti ada angka subnet mask-nya yang ini nih. Gitu. Dan ini tuh jawabannya adalah yang B kalau nggak salah teman-teman. Nah, silahkan teman-teman cari tahu ini gimana ceritanya, bisa dapat B, atau kalau aku salah tolong komen di bawah. Jadi yang soal kayak gini nih yang paling banyak ya, ini aku tulis di sini. Ini kata Bang Wahyu paling banyak keluar. Coba guys, ya yang kayak gini-gini nih, kalau yang nggak ngerti apa-apa kayak aku, yang nggak ngerti apa-apa yang nggak bisa jawab kan gitu. Baik, berikutnya, kalau berikutnya adalah soal tentang bilangan biner ya. Jadi bilangan biner dari angka desimal 144 adalah A, B, C, D, E. Silahkan dicari, ditebak yang mana. Nah, kalau bilangan biner ini aku bisa ngejelasin karena di matematika juga kita belajar bilangan biner. Jadi cara mencari bilangan biner ini nggak apa-apa kali ya aku bahas agak gimana caranya. Caranya gini, 144 bagi 2 ya, B itu 2 ya, B itu 2. Jadi kita harus bagi 2. Ini sistem bilangan dengan 2 angka, yakni cuma 1 sama 0 saja yang boleh dipakai. Caranya dibagi 2, hasilnya adalah 72. Sisanya berapa? 0. Bagi 2 lagi, hasilnya adalah 36. Sisanya berapa? 0. Bagi 2 lagi, hasilnya adalah 18. Sisanya berapa? 0. Bagi 2 lagi, hasilnya adalah 9. Sisanya berapa? 0. 9 dibagi 2 lagi, hasilnya adalah 4. Sisa kan? 1. 4 dibagi 2 lagi, hasilnya adalah 2. Sisanya 0. 2 dibagi 2 lagi, hasilnya adalah 1. Sisanya 0. 1 dibagi 2, hasilnya 0. Bersisa 1. Angka yang di belakang ini teman-teman adalah angka biner. Kita buat dari bawah.
ya kan? 448. Jadi jawabannya yang mana teman-teman? Yang C ya, gitu caranya. Gampang ya. Kalau merubah dari biner ke desimal seperti apa, kalian bisa cari sendiri caranya. Atau ini pasti yang nonton juga kebanyakan anak-anak informatika sama komputer yang udah tahu juga caranya. Gitu teman-teman. Oke, kita udah sampai di penghujung video. Mohon maaf banget kalau ini tipis banget tentang sistem informasi dan juga peran atau komputernya. Kayaknya nggak mencerminkan banget ya teman-teman, aku nggak ngerti sih, tapi mudah-mudahan kalian bisa tercerahkan sedikit aja, karena bener-bener aku dapet narasumbernya juga nggak yang bisa ngobrol lama kayak yang sebelum-sebelumnya, cuman karena aku ngejar bentar lagi kan kita udah pengumuman, jadi biar kalian punya gambaran untuk belajar seperti apa, ya ini tadi aku mau nggak mau aku bikin juga, mudah-mudahan kalian bisa terbantu. Mohon maaf kalau misalnya nggak maksimal dan bantuannya nggak seperti di SKB yang lainnya yang memang benar-benar penuh. Cuman di sini aku bisa kasih itu aja sama kalian semua. Nah, seperti biasa teman-teman, di ujung video aku sampaikan sama kalian semua, Wise yang bisa mudah-mudahan membuat kita makin semangat dalam menghadapi apapun yang sedang kita usahakan. Pada kesempatan ini aku ingin mengatakan kepada kita semua bahwa semua pikiran buruk hanya ada dalam pikiran. Maka ketika kita kehilangan pikiran kita, tak akan pernah ada hal buruk yang terjadi. Ini sebenarnya kalimatnya sederhana banget. Aku dapat dari sebuah buku, Terapi Berpikir Positif. Ini sederhana banget kalimatnya, cuman makna penjelasannya dalam. Bener dong, semua pikiran buruk itu ternyata kan hanya ada di dalam pikiran kita. Bayangin deh, misalnya kalian lagi berpikir negatif, ya, kita lagi berpikir negatif nih, takut aja kita gagal. Maka, apa yang kita rasakan kalau kita berpikir kayak gitu? Mulai ngerasa takutnya kerasa, kebayang masa depan itu kayak gimana, atau malu. Padahal ini belum terjadi kan, kita masih berpikir, tapi kayak, aduh aku nanti malu, aduh aku nanti ini, aku nanti itu. Kayak gitu loh. Bayangkan, karena pikiran buruk itu hanya ada dalam pikiran kita, kalau kita kehilangan pikiran teman-teman, tiba-tiba kita losting. Atau anggap deh orang yang normal, banyak masalah tiba-tiba gila. Karena gila itu kan secara saintis itu kan adalah proses pikiran yang sudah tidak sanggup lagi menahan beban, sehingga dia memutuskan untuk lupa. Maka ketika pikiran udah memutuskan untuk lupa, kita bisa gila atau bahkan mungkin amnesia atau lupa ingatan yang kayak gitu-gitu. Jadi itu adalah mekanisme pertahanan diri sebenarnya. Maka ketika kita punya pikiran buruk yang sesungguhnya pikiran buruk itu hanya ada dalam pikiran kita, ketika pikiran kita itu hilang, tidak pernah ada hal buruk yang terjadi. Maka mulai dari sekarang teman-teman, buah pikiran buruk ya. Jadi pikiran buruk ini berbuah. Buahnya apa? Coba kalau kita mikirin pikiran buruk, ada nggak sih kita mikirin pikiran buruk sambil senyum? Enggak, pasti sambil cemberut, sambil takut, sambil khawatir. Itu buah teman-teman. Itu hal yang belum terjadi, hanyalah buah pikir, tapi udah mempengaruhi emosi kita, udah mempengaruhi rasa kita, udah mempengaruhi aura kita, udah mempengaruhi jiwa kita. Semuanya terpengaruhi hanya karena pikiran yang notabene itu ada dalam benak kita. Maka ketika benak itu hilang, tidak pernah ada lagi hal buruk yang terjadi. So, aku percaya teman-teman, you are what you think. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Ketika kamu takut, maka semestamu akan mendukung untuk kamu menjadi penakut. Ketika kamu berani, maka semestamu akan mendukung untuk kamu menjadi berani. Dan jangan lupa, ketika kamu berpikir berhasil, maka semestamu akan membangun jalan supaya kamu berhasil. Kemudian aku juga ingatkan untuk terus berbuat baik, karena ketika pikiran kita terus berbuat baik, sama semesta akan mendukung kita untuk menjadi individu yang lebih baik, dan semesta juga akan baik sama kita. Maka teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini. Sekali lagi aku minta bantuan kalian untuk support aku dengan cara klik subscribe dan bagikan video kepada orang-orang di sekitar kalian supaya mereka juga terbantu. Aku tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kalian semua bahwa kalau kita bantu orang, insya Allah Allah bakal bantu urusan-urusan kita. Terima kasih yang sudah nonton video ini sampai akhir. Assalamualaikum.